Pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang bersama Dinas Kesehatan Kota Malang akhirnya memberikan pernyataan terkait seorang warga Arjowinangun yang mengalami kebutaan usai menerima vaksin tahap pertama. Pihak rumah sakit membantah gangguan penglihatan yang dialami korban Joko Santoso bukan karena pengaruh vaksin, akan tetapi akibat adanya gangguan radang selaput mata. Hal ini disampaikan oleh tim medis RSSA Malang yang menangani korban Joko Santoso, warga Kelurahan Arjowinangun, Kedung Kandang, Kota Malang. Menurut tim medis, bahwa gangguan penglihatan yang dialami korban bukan karena pengaruh vaksin. Karena sejauh ini belum ada temuan terkait gangguan akibat vaksin. Meski dari hasil pemeriksaan medis terhadap korban semua menunjukkan hasil yang baik, namun gangguan penglihatan yang dialami diakibatkan adanya radang pada selaput mata. Tim medis yang menangani korban menambahkan bahwa saat ini penglihatan korban Joko Santoso sudah berangsur membaik dan sudah lebih dari 75%. Sementara itu, terkait kemungkinan korban untuk melakukan vaksinasi tahap kedua, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Husnul Muarif mengatakan bahwa masih akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memutuskan apakah korban layak mendapat vaksin kedua atau tidak. Pasien ini bisa terkait dengan kondisi tersebut, memang kami tindakan pemeriksaan secara lengkap yang sudah kami lakukan. Dan kejadian terkait dengan vaksin ataupun tidak pada epidemiologis secara umum sendiri memang masih bisa merupakan suatu insiden atau merupakan suatu kondisi dapatan akibat adanya suatu kondisi lain. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana terkait dengan pemulihan penglihatan dari pasien pada kondisi optikmeritis yang dialami oleh pasien. Optikmeritis pada umumnya sebagian besar akan bisa mengalami adanya perbedaan yang signifikan. Sebagian besar akan mengalami perbedaan signifikan dalam perawatan beberapa bulan, mulai dari awal beberapa minggu hingga beberapa bulan. Dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk dilakukan. Simon Alfredo melaporkan. Membantu korban erupsi Gunung Semeru, PMI Kota Malang mengirimkan bantuan personil, peralatan, dan logistik ke posko terdampak erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 22 orang dikirimkan sebagai kloter awal yang akan diperbantukan hingga Sabtu depan. Persiapan personil sukarelawan termasuk kebutuhan penunjang saat di posko utama erupsi Gunung Semeru di Lumajang sudah dilakukan dan mulai dimasukkan ke dalam truk PMI untuk didistribusikan. Untuk kloter pertama sebanyak 22 personil yang terdiri dari perawat, sukarelawan, serta tenaga kompetensi dikirim dan akan bekerja selama 7 hari. Sementara itu, 44 personil lainnya bersiaga dan siap untuk dikirim jika sewaktu-waktu dibutuhkan di lokasi bencana. Kepala Markas PMI Kota Malang, Tri Suryadi menyebutkan selain mengirimkan personil, PMI Kota Malang juga mengirim bantuan logistik, obat-obatan, serta peralatan kesehatan dibawa untuk dapat melayani pengungsi korban erupsi Gunung Semeru. Selain itu, PMI juga kendaraan rescue dan 3 unit mobil ambulan. Setelah tiba di lokasi, seluruh personil langsung menuju posko utama di Lumajang untuk kemudian disebar ke seluruh titik lokasi bencana. Diharapkan dengan pengiriman bantuan logistik dan personil ini dapat membantu menangani korban erupsi Gunung Semeru. Akibat gempa gunung meletus Semeru, PMI Kota Malang sudah mempersiapkan selain personil ada beberapa bantuan termasuk armada yang kita kirim pada hari ini. Tujuan utama yang pertama adalah posko utama. Yang kedua, kita tetap akan koordinasi dengan posko utama. Kira-kira personil kami akan disebar ke wilayah yang membutuhkan di mana. Jadi kami mengirimkan saat ini 22 personil. Jadi 22 personil ini yang kita kirim pada hari ini. Yang jelas sampai hari ini sudah ada 60 personil. Tidak mungkin akan kita berangkatkan serentak. Kita akan tugaskan untuk tahap pertama ini sampai hari Sabtu. Nanti dari personil itu terdiri dari tenaga dokter, ada tenaga perawat, dan ada tenaga relawan yang memiliki kompetensi di rescue. Simon Alfredo melaporkan.
Sebanyak 38 wartawan yang mengikuti kompetisi wartawan atau UKW yang digelar oleh PWI Malang dinyatakan lulus uji kompetensi setelah 4 hari mengikuti UKW. Peserta yang lulus uji kompetensi ini diharapkan menjadi jurnalis yang kompeten, yang mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama 4 hari berlangsungnya uji kompetensi wartawan yang digelar oleh PWI Malang Raya Selasa siang resmi ditutup. Hadir dalam penutupan UKW Malang Raya angkatan ke-37 dan 38 ini, Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto, Sekretaris OWI Jawa Timur Eko Pamuji, para pembina dan pengurus PWI Malang Raya. Kapolresta Malang Kota yang menutup pelaksanaan UKW PWI Malang Raya ini mengucapkan selamat kepada para peserta yang lulus dalam uji kompetensi wartawan ini. Kapolresta berharap wartawan yang lulus UKW ini ke depan dapat menjalankan tugas jurnalisnya dengan baik dengan mentaati kode etik jurnalistik yang berlaku. Kapolresta Malang Kota secara simbolis melepas kartu peserta UKW dari perwakilan peserta. Sementara itu, Sekretaris PWI Jawa Timur berpesan kepada 38 wartawan yang mengikuti UKW dan lulus kompetensi untuk terus belajar agar menambah pengetahuan sehingga nantinya menjalankan fungsinya sebagai jurnalis dengan berpedoman pada kode etik jurnalis dan undang-undang pers. Cahyono, Ketua PWI Malang Raya mengatakan bahwa UKW angkatan ke-37-38 ini diikuti oleh 38 peserta dari beberapa daerah di Jawa Timur. Dari 38 peserta yang ikut UKW, semua dinyatakan lulus uji kompetensi. Cahyono juga berpesan kepada para peserta yang lulus UKW agar nantinya tetap menjalankan tugas dengan baik serta menjaga marwah organisasi PWI. Setelah sukses menggelar UKW angkatan ke-37 dan 38, rencananya PWI Malang Raya pada tahun 2023 akan kembali menggelar UKW dengan jumlah peserta dari seluruh Indonesia. Uji kompetensi wartawan yang digelar PWI Malang Raya angkatan 37-38, alhamdulillah dari 38 peserta dari anggota itu muda, remaja lulus semua dan dia sudah menjadi wartawan yang kompeten, sehingga dengan harapan dia lulus menjadi sudah lulus uji kompetensi, ya nantinya bekerja sebagai jurnalis di lapangan, dia mengedepankan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik sehingga ada perimbangan ketika dia membuat suatu pemberitaan. Saya berpesan agar peserta uji kompetensi yang lulus untuk menjaga marwah PWI sehingga PWI ini bisa menjadikan lebih baik lagi dengan adanya uji kompetensi ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk meningkatkan kreativitas, skill, dan tuntutan para siswa serta menumbuhkan kemampuan siswa di bidang akademik sekaligus menjalin sinergitas sekolah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi menyelenggarakan kegiatan AFES 2021. Kegiatan ini ditutup oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SE/MSI yang ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang AFES 2021. Kegiatan AFES atau Accounting Festival merupakan kegiatan tahunan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Kegiatan AFES ini diselenggarakan untuk meningkatkan kreativitas, skill para siswa di bidang akuntansi dan mahasiswa sekaligus untuk menjalani sinergitas antara sekolah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Pada kegiatan AFES 2021, diperlombakan 3 jenis lomba yaitu cerdas cermat akuntansi bagi siswa SLTA dan sederajat, yang diikuti oleh 200 siswa dari 34 provinsi di Indonesia, serta lomba Hima Legend dan Accounting Got Talent tingkat nasional. Kegiatan penutupan AFES 2021 ini dihadiri langsung Dekan FEB Unisma Nurdiana SE/MSI beserta para wakil dekan dan jajaran ketua prodi di lingkungan FEB Unisma dan para pemenang lomba AFES yang dihadiri secara luring dan daring. Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara AFES 2021, Faras Septia mengucapkan terima kasih kepada jajaran FEB Unisma dan seluruh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan lancar. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba oleh dekan, ketua program studi akuntansi, dan panitia penyelenggara. Sebelum menutup kegiatan AFES 2021,
Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI berharap dengan kegiatan ini akan menumbuhkan kompetensi para siswa dan calon mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill dan untuk pemenang pertama cerdas cermat akuntansi mendapatkan piala, piagam dan uang pembinaan serta mendapatkan kuliah gratis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Dan bagi pemenang kedua dan ketiga mendapatkan potongan DPP senilai 25%. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara FEB Unisma dengan Kantor Jasa Akuntan Puji dan rekan, serta saling bertukar cindera mata dan penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber yang diserahkan oleh Dekan FEB Unisma. Memasuki acara seminar hybrid dengan tema Akuntan Unggul di Era Digital, menghadirkan para narasumber diantaranya Dr. Pujiono SEMSI AK, Direktur Kantor Jasa Akuntan Puji dan rekan, Nilam Yunida dari OJK Malang, dengan dipandu moderator, dosen FEB Unisma. Narasumber pertama Nilam Yunida dari OJK Malang mengangkat tema peran akuntan dalam transformasi perbankan Indonesia. Hari ini FEB Unisma, terutama himpunan jurusan mahasiswa akuntansi menyelenggarakan Accounting Festival, yaitu acara tahunan di mana akan menggali potensi-potensi skill di bidang akuntansi bagi siswa yang ada di SMA, SMK maupun MA seluruh Indonesia. Karena ini masanya adalah masa virtual, kegiatan ini di dalam Accounting Festival itu dilakukan secara virtual. Nah, kemudian selain kegiatan ini rangkaiannya juga melakukan festival berupa Hima Legend, kemampuan Mobile Legend dari di kalangan mahasiswa juga di seluruh Indonesia yang dipertandingkan menggunakan basis virtual. Nah, dengan adanya ini nanti rangkaian ini akan ditutup dengan seminar yang bertemakan akuntan unggul di era digital. Kita tahu bahwa era digital itu sangat mengedepankan skill di bidang teknologi informasi. Nah, bagaimana akuntan ini supaya mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan ini. Nah, nanti mungkin bisa dibahas juga hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, terutama bagi calon-calon lulusan, terutama juga siswa SMA yang jurusannya dari akuntansi ini harus menyiapkan apa kalau mau studi lanjut di akuntansi dan lain sebagainya. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatkan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif, khususnya kuliner sekaligus menarik wisatawan berkunjung ke Kota Batu, Dinas Pariwisata dan PHRI Kota Batu, serta Asosiasi Chef Indonesia Malang Raya menyelenggarakan kegiatan Batu Street Food Festival tahun 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko secara virtual. Kegiatan pembukaan Batu Street Festival yang keempat ini akan berlangsung selama 2 hari tanggal 7 dan 8 Desember 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang hadir secara virtual dari luar kota, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik, Ketua PHRI Sujud Haryadi, Asosiasi Chef Indonesia Malang Raya Imam Santoso, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang Raya, perbankan dan para sponsor. Acara diawali sambutan Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak sehingga Batu Street Festival bisa terlaksana setelah sempat vakum di tahun 2021 akibat pandemi. Pada kegiatan ini sebanyak 30 hotel dan resto di Malang Raya berpartisipasi dalam Batu Street Festival akan menampilkan kuliner Nusantara dengan harga kaki lima. Sementara dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif Asidik, menjelaskan kegiatan ini dalam rangka untuk mengembangkan Kota Batu sebagai destinasi wisata sekaligus menjaga event wisata Kota Batu dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu dengan PHRI Kota Batu dan pembukaan oleh Wali Kota Batu secara virtual. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan peninjauan ke berbagai stand kuliner dan menyaksikan berbagai atraksi memasak, spinning pizza, cooking competition, acoustic band, dan berbagai penampilan lainnya. Jadi Batu Street Food Festival ya, yang dirangkai dengan kuliner festival. Ini adalah kegiatan kalender event Kota Batu
yang alhamdulillah sudah masuk dalam catatan kalender wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi kegiatan ini tentu berjalan rutin dan semakin waktu kita tingkatkan kualitasnya, walaupun di tahun 2021 masih kondisi pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, kami tentu sangat berterima kasih sekali kepada semua unsur pendukung di acara hari ini, terutama dari PRI yang telah menampilkan produk-produk di usaha-usaha yang ada di naungan PRI dengan kualitas terbaik, dengan konsep batu tempo dulu ya tentunya. Ini kami berharap besar momen ini terus mendukung keberlanjutan upaya pemulihan perekonomian di sektor pariwisata melalui event Batu Street Food tahun 2021. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 22 karya dipamerkan seni lukis bertajuk Hijrah di Galeri Raos Kota Batu. Pameran tunggal ini merupakan rangkaian kegiatan pameran ke beberapa kota di Jawa Timur. Pameran ini menghadirkan dua perupa, Happy Firdaus dan Lona Janesti. Pameran seni lukis bertajuk Hijrah ini menghadirkan dua perupa yaitu Happy Firdaus dan Lona Janesti. Sebanyak 22 karya seni lukis yang dituangkan dalam berbagai media. Pameran ini yang dibuka sejak Sabtu dan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan mulai jam 9 pagi sampai malam. Puluhan lukisan yang dipamerkan ini diantaranya berjudul Menggapainya, Who Are You, karya Lona Janesti, dan Berebut karya Wahyu Firdaus dengan media hardboard cut dengan hand coloring on canvas. Menurut pelukis yang menyelenggarakan pameran ini menjelaskan, animo warga masyarakat datang melihat pameran terlihat antusias dan berharap pameran ini bisa menjadi ajang untuk memberikan motivasi kepada para perupa untuk terus berkarya. Di lokasi puluhan karya yang dipamerkan ini dituangkan dalam berbagai media, oleh on canvas, media kayu, dan media lainnya. Banyak pihak berharap ada banyak pameran seni rupa lainnya di Galeri Raos Kota Batu untuk membangkitkan semangat kepada para seniman khususnya para perupa muda untuk mengasah diri dan terus berkarya menghasilkan karya seni. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari Biner Jatim yang kemudian kita bekerja sama mengajukan proposal, kemudian akan dilaksanakan dari beberapa kota di tiap kabupaten. Kita mengajukan proposal untuk pameran tunggal dengan tajuk Hijrah nih. Untuk karya sendiri ada karya dari saya sama Kak Lona. Saya karyanya dengan jumlah 9 dan saya karyanya kurang lebih dengan jumlah 13. Jadi kami itu melakukan peralihan dari beberapa medium. Kalau saya dari seni grafis ke seni lukis. Nah, sedangkan saya dari seni lukis dan mencoba mengekspor ke media lain seperti seni grafis dan juga melukis di atas kayu dan sebagainya seperti itu. Iwan Hikmawan melaporkan.